Assalamualaikum. Kembali lagi nih di resep ala Au. Sekarang aku bakal bikin makanan tradisional yang lagi viral banget, yaitu adalah bugis mandi ya. Bugis mandi. Caranya mudah banget. Ini tuh bahannya yang ada di rumah aja. Aku bikin bahan yang seadanya di rumah aja ya. Jadinya ini bahan seadanya. Tapi enak loh dan nikmat. Yuk ikuti cara bikinnya. Pertama-tama aku masak dulu tennya ya. Tennya terbuat dari gula merah, gula putih, garam dan juga kelapa parut ya. Ini masak dulu gulanya sampai benar-benar larut ya. Sampai gak ada yang menggerinju lagi. Kalau misalkan sudah gulanya larut semua, kita masukin kelapanya, lalu aduk-aduk ya bun ya. Nah, aduk-aduknya ini sampai benar-benar airnya menyusut ya, tapi tidak terlalu kering juga, namun tidak basah juga. Ini tuh rasanya enak ya bun, manis, tapi tidak terlalu manis. Nah, ini terus aduk-aduk, jangan sampai ditinggalin ya bun ya. Aduk-aduk sampai benar-benar setengah kering. Jadi tidak terlalu kering, setengah kering ya bun. Aduk-aduk terus dengan api sedang, jangan terlalu kenceng. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti itu sudah matang. Lalu kita angkat saja dan tunggu sampai dingin ya. Sambil nunggu kelapanya dingin, kita siapin bahan kulitnya, yaitu pertama-tama kita siapin tepung ketan sebanyak 15 sendok atau setara dengan 150 gram. Dan juga masukkan 30 gram tepung beras ya, atau 3 sendok tepung beras. Nah, kalau misalkan bahan-bahannya sudah dimasukkan, kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Nah, ini airnya ya, airnya kita kasih pewarna pandan atau perasa pandan sesuai dengan selera ya bun. Nah, ini aduk-aduk, kasih airnya sedikit-sedikit dulu aja, takutnya nanti kebanyakan ya airnya. Airnya bisa disesuaikan ya bun ya. Kalau misalkan udah cukup atau udah bisa dicetak, berarti itu airnya sudah cukup, seperti itu. Aku pakai sebanyak 250 ml ya. Nah, ini kita udah ulenin, tanganku bersih ya bun. Kalau misalkan pakai sarung tangan itu lebih ribet, jadi aku nggak pakai sarung tangan. Nah, ini udah, airnya udah pas ya. Lalu kita cetak. Ini tuh baru pertama kali aku bikin, jadi nggak bisa nyetaknya ya, karena ini sedikit susah kalau misalkan udah dimasukin pakai entennya, karena entennya yang tadi itu basah, jadi
tidak jadi susah ya, sedikit susah. Nah, seperti ini. Masukkan antennya sesuai dengan selera ya bun. Tapi kalau misalkan lebih banyak isinya itu lebih susah untuk mencetaknya. Nah, aku kalau misalkan udah ngecetaknya dimasukin ke wadah bulat itu. Tapi kalau misalkan bundanya nggak ada wadahnya, bunda bisa langsung ke daun pisang juga bisa ya. Nah, seperti ini udah aku kukusannya udah aku angetin terlebih dahulu. Dan kalau misalkan udah panas kukusannya, aku masukin kulit bugisnya ya yang tadi. Nah, dikukus selama 25 menit sampai benar-benar matang. Nah, ini kita bikin apanya? Bikin plaknya. Aku pakai santan sebanyak 100 mili santan. Santan kemasan ya, Bun. Nah, terus aku pakai air juga. Lalu aku pakai tepung beras. Tepung berasnya sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, ini diaduk-aduk. Kalau misalkan kita bikin plaknya jangan sampai ditinggalin ya bun, karena ini prosesnya begitu cepat. Jadi harus kita benar-benar aduk, takutnya nanti ada yang kematangan di bawahnya. Jadi enggak tercampur. Nah, ini aku pakai gula sedikit, tapi lebih enak kalau misalkan yang suka manis kayak aku pakai gula. Kalau misalkan bundanya nggak suka jangan pakai gula ya. Dan beri juga setengah sendok garam. Seperti itu. Ini apinya api sedang saja ya bun. Kalau misalkan sudah mengental seperti ini, berarti itu tandanya sudah matang. Lalu kita matikan saja kompornya. Dan yang tadi bugisnya sudah jadi. Lalu kita siram pakai plak yang kita bikin tadi. Plaknya plak santan. Ini tuh mantul banget Yubun diriku. Ini tuh aku belum bisa ya ngebulet-buletinnya, jadi bentuknya seperti ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.